Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah dan taufiknya. Alhamdulillah, Ramadan kali ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita memasukinya dengan menjalankan ibadah dengan kesungguhan kita. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengarkan menjadi tujuan puasa dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ayat ini memisahkan kita bahwa target tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Suatu ketika Umar bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, apa takwa itu? Sang sahabat mengatakan, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang berduri dan penuh dengan kerikil? Bagaimana Anda melewati jalan tersebut? Umar berkata, untuk melewati tentunya saya harus hati-hati agar tidak tertusuk duri dan tidak tersandung kerikil yang tajam. Demikianlah takwa bagi kita hadirin sekalian adalah menghantarkan kita agar kita hati-hati dalam hidup, mengingatkan kita agar kita menjalani hidup ini, membawa diri ini dengan penuh kehati-hatian agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat, apa kunci mencapai derajat takwa tersebut di Ramadan? Ada 3 kuncinya hadirin sekalian. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, dan yang ketiga adalah zakat. Sholat dan puasa adalah memperbaiki diri kita dalam kaitannya hubungan kita kepada Allah. Zakat adalah memperbaiki hubungan sosial kita. Artinya, sholat dan puasa adalah kemenangan pribadi kita, sementara zakat, infak, dan sedekah adalah kemenangan sosial kita. Mari kita lihat. Sholat, Rasul mengatakan, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh rangkaian kegiatan dia baik. Namun sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik atau buruk, maka seluruh rangkaian kegiatan dia, ibadah dia tidak baik. Artinya, sholat adalah kunci sukses bagi seorang muslim. Bukankah sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar? Artinya bahwa kalau
sholat belum mengantarkan kita kepada menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, baru sebatas gugur kewajiban. Tapi sholat memberikan nilai impact atau belum memberikan manfaat, pengaruh pada diri kita. Seakan-akan mengatakan bahwa sebelum kita puasa esok harinya, perbaiki sholat kita dulu. Kenapa sholat harus diperbaiki? Karena banyak perangkat di kepala kita ini, di tubuh kita ini harus kita sujudkan. Mata kita, kuping kita, hidung kita, mulut kita, sudahkah hanya digunakan taat kepada Allah atau tidak? Oleh karena itu, kita tawan dulu indera kita ini, perangkat tubuh kita ini. Kita ingatkan dulu, wahai mata, wahai kuping, wahai hidung, wahai mulut, hanya satu tujuan kamu, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nilai itu sudah kita dapatkan, maka kita adalah orang-orang yang telah menuju kepada derajat takwa itu. Bukankah Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Orang salat bagaimana? Alladzina hum an salatim sahun, orang-orang yang lalai dalam salat. Pernyataan kita hadirin sekalian tatkala kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku kuserahkan pada Allah. Sudahkah berbanding lurus pernyataan kita ini dengan perbuatan kita? Kan itu nilainya, bahwa nilai salat adalah berbanding lurus dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita perbuat. Kalau tidak, maka tadi saya katakan, salat kita baru sebatas ritual belaka, namun belum memberikan efek terhadap perbaikan diri kita ini. Oleh karenanya, salat mengawali puasa kita, qiyamul lail mengawali puasa kita, perbuatan sunnah yang diganjar sama dengan perbuatan wajib, pahalanya sama dengan perbuatan wajib. Demikian agungnya bulan Ramadan yang tidak kita temukan di luar Ramadan. Oleh karena itu, rugi besar seorang muslim kita ini kalau kita melalaikan ibadah-ibadah kita di Ramadan. Untung besar kita sebagai seorang muslim jika rangkaian ibadah kita betul-betul kita tingkatkan, kita sungguh-sungguh untuk mencapai derajat takwa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Yang kedua adalah puasa. Kalau puasa menahan lapar, dahaga dan seksual, insya Allah kita semua bisa. Namun ini yang Rasul katakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak didapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tentu kita tidak ingin yang demikian, tapi kita ingin meningkatkan, kata Imam Ghazali, masuk ke dalam tingkatan kedua, yaitu puasa khusus. Puasa khusus apa? Adalah puasa yang mempuasakan seluruh perangkat indrawiyah dia ini, mengontrol kerja mata, mengontrol kerja kuping, mengontrol kerja mulut, hanya dalam rangka taat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkatan puasa kedua, bahwa yang puasa bukan hanya laparnya perut, bukan hanya dahaganya, bukan hanya seksualnya, tapi perangkat indera dia puasakan. Untuk apa? Nilai takwa itu tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan puasa
dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini agungnya Ramadan. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, Qiyamul Lail, dengan penuh perhitungan dan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa yang telah lalu. Begitulah keagungan Ramadan. Artinya bahwa salat dan puasa dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Qiyamul Lail jalankan, puasa jalankan untuk mendapatkan tadi agar tidak terpisah. Dua hal ini adalah media, sarana, alat untuk memperbaiki integritas diri kita, kebaikan diri kita dalam rangka hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dua kegiatan ini, ibadah ini adalah untuk personal win kita, kemenangan pribadi kita. Kalau dua hal sudah kita jalankan dengan baik, sholat qiyamul lail dengan baik, puasa dengan baik, insya Allah satu lagi kriteria takwa yang kita akan kejar. Jadi sebelum berakhir Ramadan, introspeksi diri kita, apakah qiyamul lail kita betul? Sudahkah kita jalankan dengan khusyuk, dengan penuh keseriusan? Sudahkah puasa yang kita jalankan, yang tinggal beberapa hari ke depan, kita jalankan dengan baik atau tidak? Atau hanya sekedar tadi saya katakan, pesan Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak didapat dari nilai puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini menjadi prioritas utama kita koreksi sebelum Ramadan meninggalkan kita. Yang terakhir adalah kemenangan sosial kita, syarat takwa, zakat, infak, dan sedekah. Bukankah Allah dalam firman-Nya seringkali menggandengkan antara sholat dan zakat? Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Pesannya kepada kita, tidak sempurna ibadah seseorang muslim kalau dia belum perhatikan sosial dia. Atau dengan kata lain bahwa kemenangan sosial kita, social win kita adalah perhatian kita kepada tetangga kita, kiri kanan kita, saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung dari segi pendapatan ekonomi. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk apa? Membersihkan dan mensucikan. Artinya apa? Bahwa zakat, infak, sedekah adalah membersihkan kita secara lahir dan batin. Salat kita tegakkan, puasa kita laksanakan dalam rangka kemenangan pribadi kita. Zakat, infak, sedekah kita jalankan dalam rangka kemenangan sosial kita. Demikian bahagianya kita melihat saudara kita yang kurang beruntung keluar dari Ramadan, menyambut Idul Fitri dengan sukacita, bergembira karena uluran tangan kita. Demikian indahnya melihat anak-anak saudara kita yang kurang mampu ceria menyongsong Idul Fitri karena zakat, infak, dan sedekah yang kita berikan pada dia. Intinya bahwa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki ada titipan Allah kepada kita untuk memperhatikan sesama kita. Jamaah yang berbahagia, 3 poin simpulan kita ceramah kali ini. Pertama adalah perbaiki sholat, kedua perbaiki puasa, ketiga laksanakan, tunaikan zakat, infak, sedekah. Ibarat gelas hadirin sekalian,
Sholat adalah gelasnya, puasa adalah isinya, dan tutupannya adalah zakat, infak, dan sedekah. Apa artinya gelas yang bagus, isinya bagus, tapi kita tidak tutup, yang memberikan peluang kotoran masuk ke dalamnya? Oleh karena itu, melalui pesan singkat ini, mari kita raih takwa dengan 3 kriteria tadi. Kita sholat dengan sungguh-sungguh, kita puasa dengan sungguh-sungguh, dan kita tutup puasa kita dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Selamat menyongsong Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.